Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Putri Kamila, kelas 11 IPS 3, nomor absen 35. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial, yaitu in-group. Kelompok sosial yaitu in-group adalah salah satu kelompok yang merasa dalam sebuah kelompok tertentu dan biasa disebut dengan kita atau kami. Adapun pengertian lain dari para ahli, ada dua pengertian, yaitu dari William Graham Sumner dan Sukanto. Menurut William Graham Sumner, in-group adalah kelompok masyarakat yang disebut sebagai kita yang memiliki kepentingan yang sama. Segala hal yang ingin dilakukan sesuai dengan tujuan kelompok masyarakat tersebut serta mendapatkan dukungan akan berbagai hal yang sesuai dengan tujuan bersama. Tujuan ini akan semakin jelas apabila dilakukan sesuai dengan hal-hal yang telah ditetapkan. Menurut Sukanto, definisi in-group adalah kelompok sosial yang mengidentifikasi dirinya dalam sebuah kelompok sosial tertentu. Anggapan yang ada dalam diri yang biasa disebut dengan kami atau aku. Semua orang yang berada dalam sebuah kelompok sosial dapat disebut in-group. Ciri kelompok in-group. Yang pertama, memiliki anggapan tertentu. Kelompok masyarakat yang berkumpul dalam menjalani sebuah tujuan yang sama pasti terdapat dasar yang membuat mereka bersama. Hal yang mungkin dapat digunakan sebagai alasan untuk menjadi kelompok sosial adalah pola pikir yang menghasilkan anggapan akan sebuah arti fenomena sosial dengan sudut pandang yang sama. Anggapan ini menjadi kekuatan untuk tetap berada dalam sebuah kelompok sosial. Nomor 2, memiliki sikap etnosentrisme. Rasa bangga terhadap kelompok sosial yang diikuti membuat seorang memiliki rasa bangga terhadap kelompoknya. Muncul rasa tidak suka dengan kelompok lain, kemudian merasa lebih baik daripada orang yang di luar kelompoknya. Hal ini membuat seorang merasa dianggap lebih baik daripada kelompok lain. Nomor 3, interaksi berbentuk kerjasama. Dalam sebuah kelompok terdapat hubungan yang erat karena memiliki kedekatan antara kedua kelompok. Tujuan yang ditetapkan merupakan tujuan bersama sehingga semua orang yang ada di dalamnya akan saling bantu satu sama lain. Yang keempat, saling simpati. Orang yang tergabung dalam organisasi akan saling memperhatikan satu sama lain. Perhatian ini tidak hanya berbentuk, melainkan terbentuknya simpati. Nomor 5, mampu mengidentifikasi dirinya. Orang yang tergabung dalam sebuah organisasi, maka ia akan menggambarkan dirinya sesuai dengan organisasi yang diikuti. In-group dapat mengatakan bahwa saya bagian dari kelompok tertentu dan kami memiliki sudut pandang seperti ini. Hal ini akan terus berlanjut sesuai dengan tujuan kelompok yang diikutinya. 6. Ada unsur persahabatan. Kelompok yang kuat, maka kedekatannya semakin mendalam. Kedekatan ini membuat seorang mampu merasa membutuhkan satu sama lain, perasaan yang saling terikat antara satu dengan yang lain. Kedekatan ini dapat dikatakan sebagai persahabatan bagi sekelompok orang yang berada dalam in-group. Yang ketujuh, dibuat dengan tujuan tertentu. Tujuan merupakan hal yang penting dalam menjalankan sebuah kelompok sosial. Tujuan ini akan menjadi arah tersendiri bagi masing-masing kelompok. Tujuan mendasar akan membuat arah yang dituju jelas. Kejelasan ini membuat orang-orang yakin untuk mencapai tujuan tersebut dengan bergabung dengan kelompok sosial yang telah dibentuk. 8. Bersifat terstruktur. Kelompok sosial yang berbentuk in-group sudah memiliki struktur tertentu untuk membentuk sebuah keteraturan. Struktur terdiri dari berbagai jenis tatanan, mulai dari ketua hingga anggota. Pembagian peran ini untuk mempermudah kinerja semua orang yang bergabung dalam sebuah kelompok sosial. Kelompok sosial juga memiliki tujuan yang jelas dan jalan yang akan ditempuh pasti terencana dengan baik. Contoh kelompok in-group. Yang pertama, Karang Taruna. Yang kedua, tim pemain desa. Yang ketiga, Fatayat. Ada pula contoh video kelompok sosial in-group. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.